Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Eva Nika Wijaya dengan NPM 2215061128. Nah, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat pada saat kita membuka domain Vesta CP, maka yang akan muncul adalah info PHP. Jadi di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat virtual machine kita menggunakan IP statis. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua VM atau virtual machine. Yang pertama adalah VM yang digunakan untuk DHCP, yaitu IP otomatis. Kemudian yang kedua kita menggunakan virtual machine yaitu untuk web servernya dengan IP manual yang nanti akan dijelaskan pada video kali ini. Kemudian setelah nanti kita udah dapet nih web server dengan IP manual, kita mencoba buka Vesta CP dengan /info PHP, maka hasil yang kita inginkan adalah info PHP-nya gitu, yang terbuka gitu. Jadi langsung aja. Di sini kan kita butuh dua VM ya. Di sini ada VM ya yang akan dibuat IP statis. IP statis. Kemudian yang di sini adalah VM DHCP, di mana VM yang memiliki IP otomatis. Selanjutnya, di sini kita akan mengkonfigurasi untuk tadi buat IP statik di web server. Jadi yang pertama kita ketikkan, kita masuk ke sini dulu, geser, kita masuk ke sini. Mana tadi? Ini dia. Kita masuk ke sini. Sudo nano /etc/net plan, kemudian 00 installer config YAML. Config-nya double. Coba kita lihat, sudo nano etc net plan /00 installer strip config YAML. Kita enter. Nah, di sini kan ada networknya, internetnya. Ini kita buat jadi seperti ini. Versionnya kita pakai version 2, internetnya kita kosongin, kemudian IPS benar, kemudian yang di bagian DHCP nih, DHCP ini kalau nggak gini aja, ini bisa nggak bisa, DHCP ini kita hapus, kita klik address, karena VM ku ini nggak bisa auto copy, jadi kita harus klik ketik satu-satu. Misalnya kita pakai IP yang basing lah ya, 192, tapi di sini kan aku udah pakai IP 100, kita ikutin aja lah ya, IP 100/24 ya kan. Nah, kemudian kita enter lagi, kita gini gateway, IP gateway-nya gateway 4 192.168.1.1. Ntar kita lihat address name server. Oke.
name servers. Kemudian kita ini lagi address, salah, 8.8.8.8 ini ya, blank addresses, versionnya 2, ethernetnya kita kosongin, IPA S3 nya kosongin, addressnya udah, gateway-nya udah, name servernya juga udah. Oke, selanjutnya kita save, kita exit aja langsung. Wait sebentar. Terus kita simpan ya di sini ctrl-o, kita ctrl-x, mana sih? ctrl bla 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 bla. Kemudian kita ctrl-x. Nah, sudah selesai. Terus tuh kita lanjut ke sudo netplan apply. Apa ini? Error. Sebentar. Tadi aku udah salah tulis. Kita ini bukan gateway tapi gateway. Oh, X. Terus tuh plan apply. Kemudian kita periksa IP-nya apakah udah berubah. Nah, IP-nya tadi udah berubah ya. Tadi kan kita ubah ke IP statis 192.168.1.100/24. Nah, di sini IP-nya udah berubah ke 100 dan /24. Terus tadi juga INP 0S3 tadi itu namanya ya, namanya itu. Nah, setelahnya IP statisnya yang tadi kita buat itu harus muncul, dan di sini udah muncul IP statisnya. Kita buat domain dan upload info PHP. Nah, jadi kita masuk ke Vesta CP dulu. Sebelumnya kita masuk ke Vesta CP terlebih dahulu. HTTPS. Oh iya, sebentar ya. Aku lihat iniku dulu. IP-nya. IP ku itu 9542 198 terus berapa tadi? Oh enggak dong, kan kita tadi udah pakai IP statis ya. Jadi tadi IP statis kita itu 192.168.1.100. 1.100.80.83. Sebentar ya. Kayaknya ini nggak bisa deh. Harus pakai
Oke guys, tadi sebelum FaceTime tadi kan nggak bisa kan. Nah terus itu tadi kita juga nggak bisa ngeping. Awalnya kita nggak bisa ngeping, request timeout terus akhirnya ditemukanlah sebuah cara bahwa kita harusnya ke network and sharing center. Ternyata masalahnya adalah tadi itu di jaringan IP kita. Pokoknya IP kita itu belum sama jaringannya sama kayak di VM tadi. Jadi IP-nya itu nggak bisa di ping. Jadi dua pokoknya jaringannya itu jadi ada di dua jaringan gitu loh, bukan ada di satu jaringan, makanya nggak bisa di ping. Jadi tadi itu ke sini, kemudian kita ke wifi, kemudian kita ubah wifi laptop ini, kita ke properties, kemudian tadi kita pilih yang IP ini, IP F4, kita properties, terus kita ganti deh sesuai dengan VM kita tadi yang mirip kayak VM kita tadi yang 192.168.1 tadi kan 100, nah ini 110. Kita klik OK, terus nanti bisa deh di ping kayak gini gitu. Oke, tadi kan udah bisa di ping, artinya Vesta CP kita udah bisa dipakai. Nah, Vesta CP-nya ini tadi aku buka melalui IP statis dari web server yang tadi. IP statisnya itu 192.168.1.100. Nah, ini Vesta CP kita. Kemudian kita mau tambah domain baru. Kita mau tambah domain baru kan. Kita mana ya? Ini ya. Nah, domain barunya misalnya apa ya? Sabar, kita back dulu ya. Jangan diedit tuh. Kita DNS, kemudian kita tambah. Ini apa sih? Mana tambah? Tambah record, Gak bisa memang dia pakai DNS record IP or value-nya. Sebentar. Tadi salah. Ternyata nama domain itu di sini. Kita tambah domainnya apa ya misalnya? DHC bukan. Static DHCP. Gak tau ya, karena kita tadi lagi ngebahas ini aku cuman kepikiran ini. Ya udah, jadi itu aja ya. IP addressnya itu 192.168.1. Apa ya? Sebentar ya. Oke, selanjutnya tadi kan wifi-nya nggak bisa dihidupin, terus tadi udah aku ubah, aku pakai 2 adapter di VM tadi, satu pakai NAT, satu pakai host only. Nah, ini domainnya misalnya contoh static.com, IP-nya itu 192.168.56.100. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada. Terus udah buat tambah domain baru, buat file untuk ini ya, sudo nano blank. Jadi di sini ya, salah kan?
ini web file sudo nano /home /admin /web apa tadi, contoh statiknya, contoh statik public apa itu HTML info PHP. Isi filenya nggak bisa dibuka, tanda tanya PHP info. Nah, kita simpan. Yes, kan gini terus gini. Oke. Kita cek di browser. Coba ya. HTTPS terus itu 192.168.56.100/info PHP. Apa yang bakal keluar? Duh, kok keluar apa-apa? Apa sih tadi? 192.168.56.100 info PHP. Info PHP. Belum berhasil. Bentar ya. Oke, tadi selanjutnya kan kita udah buat nih DNS-nya, contoh static.com. Nah, tadi kita juga udah buat filenya untuk info PHP tadi. Nah, sekarang kita mau coba cek di browser. Jadi tadi kan contoh statik ini ya. Nah, kenapa di sini aku pakai port 8080? Soalnya tadi itu ada sedikit kendala sehingga untuk meminimalisirnya aku memasukkan port 8080 agar Apache-nya itu terbuka begitu. Nah, ini sudah bisa terlihat bahwa ada keterangan info dari PHP-nya. Jadi sudah berhasil terbuka bahwa IP statik yang tadi kita gunakan pada web server itu bisa digunakan untuk membuka info PHP di laptop ini, begitu. Kalau begitu sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Bye bye.